Jadi guys, beberapa waktu belakangan ini tuh lagi rame soal mobil yang katanya sih produksi Indonesia gitu. Dan dengar-dengar sih, mobil yang satu ini tuh berjenis SUV dengan look yang mewah dan segudang fitur canggih yang unggul di kelasnya. Kita kasih clue deh buat kalian tebak sekalian. Jadi mobil ini tuh pertama kali dikenalin di ajang GIIAS 2021 kemarin. Dan selama itu pula variannya berhasil jadi yang paling laris dengan jumlah pemesanan sampai lebih dari 1.400 unit. Wah, kira-kira udah ada belum ya satu nama yang terbesit di otak kalian? Atau langsung aja kita kepoin kali ya, kayak gimana sih detail speknya? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut akhirnya mobil buatan Indonesia meluncur, Jepang gemetaran, versi dari NHIS. Jadi mobil pertama yang diproduksi di Indonesia. Nah guys, buat kalian yang dari tadi udah dibikin penasaran sama mobil apa sih yang dibuat langsung di Indonesia ini? Nih, kita kasih jawabannya. Dan sekalian kita lurusin dikit ya, biar nggak ada salah persepsi. Jadi mobil ini tuh datang dari pabrikan asal Korea Selatan, yaitu Hyundai guys. Lebih tepatnya pada akhir tahun 2021 kemarin, Hyundai resmi mendirikan pabrik pertamanya di Indonesia. Dan mobil pertama dari Hyundai yang bakal diproduksi di pabrik Indonesia ini nggak lain adalah SUV Hyundai Creta. FYI guys, kayak yang tadi udah sempat disebutin ya, Hyundai Creta pertama kali dikenalin lewat ajang GIIAS pada November 2021 kemarin. Varian ini berhasil menarik perhatian banyak orang karena yang pertama, Creta jadi SUV pertama dari Hyundai yang bakal ada di tanah air. Setelah sekian lama kita dicekokin sama mobil MPV aja sama si Hyundai. Selain itu tentu basis produksinya yang sepenuhnya ada di tanah air juga jadi poin yang menarik. Kenapa banyak orang mulai menaruh minat ke mobil ini? Pabrik produksi mobil Hyundai ini lebih tepatnya ada di kawasan Cikarang, Jawa Barat ya guys. Dengan gunain lahan sebesar 77,6 hektar, pabrik ini diklaim mampu menampung total mobil produksi sebanyak 150.000 unit per tahun dan bakal meningkat jadi 250.000 unit setiap tahunnya. Sedangkan jumlah tenaga kerja mencapai 5.000 orang dan semuanya juga merupakan orang Indonesia. Selanjutnya kita kembali ngomongin tentang Hyundai Creta sendiri. Mobil ini bisa dibilang berhasil panen kesuksesan di usia dini nih, mengingat jumlah pemesanannya mencapai 1.477 unit saat pertama kali dirilis di GIIAS 2021 kemarin. Jadi makin penasaran kan ya kayak gimana sih spek lengkap dari SUV perdana Hyundai untuk pasar otomotif tanah air ini? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Tampang terkini dari SUV perdana Hyundai di tanah air. Guys, ternyata sebelum resmi diproduksi dan dijual di tanah air, varian Hyundai Creta ini udah lebih dulu menyapa konsumen di tanah Bollywood sana loh. Dan karena untuk versi Indonesia diproduksi langsung di sini, tentu ada beberapa perbedaan ya. Secara keseluruhan mobil ini tuh nampang dengan sangat sporty yang khas gitu, mirip-mirip sama Hyundai Tucson. Kemudian dari bagian depan mobil ini kita bisa lihat dia tuh punya tampilan stylish yang eye-catching banget dan cocok untuk urban people di tanah air ini. Area depan Creta ini punya keunikan dengan adanya lampu parametrik Jewel Hidden Type DRL. Lalu dari sisi samping terlihat kombinasi warna dual tone yang bikin sporty. Dan untuk makin menyempurnakan kesan sporty itu, Creta udah dibekalin sama velg 17 inci model diamond cut alloy wheels. Ground clearance-nya pun terbilang tinggi yaitu sekitar 200 mm. Dan guys, untuk bagian roof-nya kalau dilihat dari samping juga kelihatan agak dibikin landai gitu ya, khususnya di bagian belakangnya. Jadi mungkin akan kelihatan banget kesan dinamisnya dari sisi ini. Sekarang kita pindah ke bagian bulitannya ya. Mobil ini tuh punya tampilan yang gak kalah stylish dan didukung sama kaca yang lumayan lebar. Selain itu ada juga komponen lain kayak high mounted stop lamp dan boomerang type rear light yang gak pernah gagal ngasih look impresif untuk bagian buritan secara keseluruhan. Menarik banget kan buat dikepoin lebih lanjut? Review interior Hyundai Creta. Gak kalah menarik dari bagian interior, ternyata ada dua pilihan warna yang bisa kalian pilih di sini. Pertama adalah full black pada semua tipe, atau yang kedua black atau cognac two tone yang tersedia
di varian Trend. Kemudian identik mobil Hyundai banget, interior Creta juga kelihatan kekinian dengan adanya full TFT LCD Matter Cluster berukuran 10,25 inci berbasis digital. Di fitur ini pengendara juga bisa akses ke berbagai pengaturan fitur kenyamanan, termasuk pengaturan warna tampilan di panel instrumen cluster yang juga bisa berubah waktu nyesuaiin mode berkendara. Sedangkan untuk dashboardnya sendiri dia bisa juga nih dipakai buat nyimpen makanan atau minuman biar tetap fresh dengan adanya fasilitas cool glove box. Lalu masuk ke fitur entertainment ya, ada layar display audio berukuran 8 inci dengan berbagai fitur dan bisa terhubung ke smartphone juga. Bahkan guys, menariknya perangkat ini juga tersambung loh ke 8 unit speaker Bose Premium Sound System. Terlepas dari itu, ternyata fitur hiburan ini nggak sepenuhnya touchscreen guys, dan kadang-kadang tuh harus pakai tombol serta knop putar. Nah, selanjutnya kita pindah ke area perkursiannya ya. Hyundai Creta udah menyediakan ventilated seat di mana kursinya punya pengaturan suhu nih. Dan terakhir jadi makin premium ada juga fitur sunroof untuk menghadirkan kesan yang lebih lega di area cabinnya. Sejauh ini approve atau enggak nih guys? Hanya satu varian mesin, cek performanya. Kita lanjut ke bagian dapur pacunya ya guys. Ternyata Hyundai Creta itu cuman ada satu varian aja nih. Ya, mesin ini adalah jenis bensin 1,5 liter MPI inline 4 silinder yang kemudian dikawinin sama transmisi manual 6 percepatan atau Intelligent Variable Transmission IVT di semua varian. FYI guys, model transmisi ini bakal maksimalin efisiensi bahan bakar dan secara barengan juga kasih pengalaman berkendara yang lebih mulus. Nah, sekarang untuk powernya sendiri, mesin Creta ini diklaim bisa nyemburin tenaga sampai 115 PS pada 6100 rpm dengan torsi maksimum 143,8 Nm pada 4500 rpm. Selain itu, Creta juga punya pilihan 4 mode berkendara nih, yaitu Eco, Comfort, Smart, dan Sport. Nyambung ke fitur keselamatannya ya, Hyundai Creta udah didukung juga sama 6 airbags, Hill Start Assist Control, Emergency Stop Signal, lampu hazard, sampai Vehicle Stability Management. Belum lagi ada juga kehadiran Hyundai Smart Sense dengan ragam sensor dan diikuti fitur lainnya kayak Lane Keeping dan Lane Following Assist pada tipe Prime, Blind Spot Collision Avoidance pada tipe Prime and Style, sampai Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist pada tipe Trend, Style, dan Prime. Cek harga terkini Hyundai Creta. Terakhir yang nggak kalah penting nih, apalagi kalau bukan harga, ya nggak guys? Ngomong-ngomong, di Indonesia sendiri Hyundai Creta hadir dalam 4 varian ya. Ada Active, Trend, Style, dan yang tertinggi ada Prime. Untuk varian Active harganya berkisar di angka 279 juta rupiah. Sedangkan di atasnya ada Trend dengan harga jual sekitar 299 sampai 319 juta rupiah. Diikuti Style dengan kisaran harga 359 juta rupiah. Dan terakhir ada yang paling mahal, yaitu Prime mulai dari 397,5 sampai 399 juta rupiah. Semua harga udah terkonfirmasi on the road Jakarta ya guys. Jadi siapa yang tertarik buat beli SUV perdana dari Hyundai ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.